Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rionika Prakasa dengan NIM 086 dari kelas 2025C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kasus pelanggaran Undang-Undang ITE dalam bidang olahraga, yaitu kasus Jerins SID dan Adam Denny pada tahun 2021. Kasus ini menarik untuk dibahas karena menunjukkan bagaimana penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat berujung pada proses hukum. Sebelum membahas kasus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan aktivitas digital di Indonesia. Tujuan dari Undang-Undang ITE yaitu yang pertama, mengatur aktivitas digital masyarakat. Yang kedua, melindungi penggunaan internet. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan media sosial. Yang keempat, memberikan sanksi terhadap pelanggaran di dunia digital. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Dalam dunia olahraga, penggunaan media sosial sangat tinggi, baik oleh atlet, pelatih, supporter, maupun figur publik olahraga. Karena itu, pelanggaran Undang-Undang ITE juga sering terjadi di bidang olahraga. Misalnya, yang pertama, pencemaran nama baik atlet. Yang kedua, ancaman di media sosial. Yang ketiga, ujaran kebencian supporter. Yang keempat, penyebaran hoaks pertandingan. Yang kelima, cyberbullying terhadap atlet. Dampaknya cukup besar karena dapat merusak citra olahraga, menimbulkan konflik, bahkan mempengaruhi mental atlet dan supporter. Oleh sebab itu, literasi digital sangat penting agar masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Kasus yang saya bahas adalah kasus Jerins SID dan Adam Denny pada tahun 2021. Jerins SID adalah seorang musisi sekaligus figur publik yang dikenal dekat dengan dunia olahraga ekstrim dan komunitas surfing. Sedangkan Adam Denny adalah seorang selebgram. Kasus ini bermula dari perselisihan di media sosial di Instagram. Jerins rasa akun Instagram miliknya mengalami masalah dan menuduh Adam Denny sebagai penyebabnya. Dari situ terjadi konflik yang semakin besar hingga muncul ancaman melalui media sosial elektronik. Kasus ini akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian dan diproses hukum menggunakan Undang-Undang ITE. Berikut kronologi singkat kasus tersebut. Pertama, Jerins dan Adam Denny terlibat perdebatan di Instagram. Kedua, akun Instagram Jerins mengalami masalah atau hilang sementara. Ketiga, Jerins menuduh Adam Denny terlibat dalam masalah tersebut. Keempat,
terjadi ancaman melalui telepon dan media elektronik. Kelima, Adam Denny merasa terancam dan melaporkan Jerinch ke polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, Jerinch akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Undang-Undang ITE. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan figur publik dan ramai dibahas di media sosial. Dalam kasus ini, Jerinch dijerat menggunakan pasal 29 Undang-Undang ITE tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui media elektronik. Ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal 45B Undang-Undang ITE adalah: yang pertama, penjara maksimal 4 tahun, yang kedua, denda maksimal Rp750 juta. Kasus ini menunjukkan bahwa ancaman melalui media sosial atau komunikasi digital dapat diproses secara hukum dan memiliki konsekuensi serius. Kasus ini memberikan beberapa dampak bagi masyarakat dan dunia olahraga. Pertama, kasus ini menjadi contoh buruk penggunaan media sosial. Kedua, citra figur menurun. Yang kedua, citra figur publik menjadi menurun karena konflik digital yang terjadi. Yang ketiga, masyarakat menjadi sadar bahwa aktivitas di internet memiliki konsekuensi hukum. Selain itu, kasus ini juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika digital dan kontrol emosi saat menggunakan media sosial. Banyak orang akhirnya memahami bahwa komunikasi online harus dilakukan dengan sopan dan bertanggung jawab. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi konflik jika tidak digunakan dengan bijak. Ketika seseorang terbawa emosi di internet, tindakan tersebut berubah menjadi pelanggaran hukum. Selain itu, figur publik memiliki tanggung jawab lebih besar karena perilakunya akan dilihat banyak orang. Nilai pembelajaran dari kasus ini adalah pentingnya kontrol emosi, pentingnya etika komunikasi online, dan pentingnya kesadaran hukum digital. Sebagai pengguna media sosial, kita harus berpikir sebelum menulis atau mengirim sesuatu di internet. Pencegahan pelanggaran Undang-Undang ITE. Ada beberapa cara untuk mencegah pelanggaran Undang-Undang ITE. Pertama, tidak membuat ancaman atau ujaran kasar di media sosial. Yang kedua, menghindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Yang ketiga, menggunakan media sosial secara profesional dan bijak. Keempat, menyelesaikan konflik dengan komunikasi yang baik dan damai. Jika masyarakat memiliki literasi digital yang baik, maka kasus seperti ini dapat dikurangi. Sebagai kesimpulan, kasus Jerinch SID membuktikan bahwa pelanggaran Undang-Undang ITE dapat terjadi dalam dunia olahraga dan media sosial. Penggunaan internet yang tidak bijak dapat menimbulkan masalah hukum dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, kita harus menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, menjaga etika komunikasi,
dan memahami aturan hukum digital. Dengan begitu, media sosial dapat digunakan untuk hal positif dan tidak menimbulkan konflik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan